Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Zurainsyah dengan NIM 2104-449 dari Politeknik LPP Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara penulisan menggunakan Microsoft yang baik dan benar. Eh, atau itu langkah awalnya dalam penulisan Microsoft. Langkah yang pertama itu adalah mengklik namanya blank document. Kemudian, dalam penulisan menggunakan Microsoft Word, itu langkah awalnya adalah menentukan margin. Nah, pada kali ini, untuk menentukan marginnya itu mengklik menu layout, lalu kita klik margin. Nah, teman-teman jangan langsung memilih yang ada opsinya yang di sini, tapi kita mengklik di bagian custom margin. Nah, biasanya dalam penulisan laporan atau karya tulis ilmiah itu em, bagian topnya itu adalah 4, left-nya juga 4, lalu bottom 3, right 3. Tapi harus pastikan dia itu satuannya harus sentimeter. Jika satuannya belum sentimeter, kita klik menu file, lalu options, lalu pilih menu advance, lalu scroll ke bawah, pilih yang show measurements in unit of, lalu pilih yang sentimeter, lalu klik OK. Lalu kembali lagi ke menu layout, pilih margins, custom margin seperti yang saya katakan tadi. Lalu kita sesuaikan top, bottom, left, dan right-nya. Lalu di sini orientation itu ada dua, ada yang portrait dan ada yang landscape. Pada kesempatan ini saya menggunakan yang orientation portrait. Lalu kita bergeser ke menu paper. Nah, biasanya dalam penulisan laporan itu menggunakan paper size yang A4 dan folio. A4 itu, oh ya, A4 dan folio. Biasanya itu di sini tertera folio, namun jika tidak tertera folio, maka kita menggunakan yang legal. Nah, jika teman-teman menggunakan folio atau legal, saya sarankan untuk height-nya itu dirubah menjadi 33 gitu. Lalu kita beralih ke menu layout. Nah, di menu layout ini kita menentukan header dan footer. Header dan footer yang biasa digunakan itu 1,25 ataupun 1,27. Header dan footer itu sendiri untuk menentukan batas penulisan nomor halaman baik di atas maupun di bawah. Nah, untuk penulisan header dan footer itu sendiri, penentuan header dan footer itu sendiri bisa disampaikan, dicukupkan ke batas maksimal dari header dan footer. Setelah pensettingan dari margin paper dan layout, setelah usai, maka kita klik OK. Oh ya teman-teman, uh, bagi teman-teman untuk memastikan apakah batas margin ataupun batas footer dan headernya itu telah sesuai, maka kita bisa melihatnya dari ruler ini. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4. Begitu juga di sini. Bagi teman-teman yang rulernya itu tidak muncul, maka kita bisa memunculkannya dengan cara mengklik menu view. Jika teman-teman kan begini, lalu kita klik menu ruler. Nah, langkah selanjutnya itu dalam penulisan di Microsoft Word itu kita beralih ke menu home. Nah, di menu home di sini ada yang namanya setting font. Di sini banyak sekali font yang tersedia. Namun pada penulisan karya tulis ilmiah dan juga laporan biasanya itu menggunakan Times New Roman dan juga Arial. Saya akan memberikan contoh kalimat di sini. Oke, biasanya jika menggunakan Times New Roman, maka besaran hurufnya itu adalah 12. Nah, jika menggunakan Arial, itu besaran hurufnya itu adalah
11. Nah, lalu di menu home ini ada yang namanya menu bold. Menu bold ini untuk menebalkan tulisan yang kalian inginkan. Nah, seperti ini. Lalu di sampingnya itu adalah menu italic. Menu italic itu untuk menggarismiringkan tulisan yang kalian inginkan. Seperti ini, teman-teman. Lalu di sebelahnya ini ada yang namanya menu underline. Menu underline berfungsi untuk menggarisbawahi kalimat ataupun tulisan yang kalian inginkan. Nah, lalu menu di sampingnya itu adalah yang namanya strike through. Fungsinya untuk menggarisi tulisan yang kalian inginkan. Lalu di sebelahnya itu ada yang namanya subscribe. Penggunaan ini biasanya dalam penulisan kimia seperti H2O. Nah, dalam penulisan kimia yang benar, duanya ini kan di bawah. Lalu kita blok yang duanya, kita klik menu subscribe, maka duanya akan menjadi di bawah. Lalu ada yang namanya menu superscribe. Ini biasanya misalnya kita dalam penulisan derajat Celcius seperti ini, maka derajatnya ini kan harus di atas. Lalu kita klik yang ini, yang O-nya, yang derajatnya, lalu kita klik menu superscribe, maka akan jadi seperti ini, teman-teman. Oh iya, dalam penulisan menggunakan Microsoft Word, langkah yang tidak boleh lupa itu adalah menentukan spasinya. Di sini ada banyak sekali spasi, namun biasanya spasi yang digunakan adalah 1,5 dan 2,0. Dan saya akan menggunakan spasi 1,5, teman-teman. Oke. Nah, di bagian sini juga ada uh, rata kiri, center, rata kanan, dan juga namanya justify. Biasa dalam penulisan laporan itu menggunakan paragraf yang justify, seperti ini. Nah, pada Microsoft Word itu juga terdapat yang namanya autocorrect. Autocorrect itu saya contohkan, misalnya teman-teman menuliskan kata-kata yang berulang dan panjang, seperti halnya BTP ataupun yang oke, mohon maaf. Misalnya itu adalah apa ya? Tekim. Yang mana tekim itu adalah teknik kimia, terus juga dalam penulisan dan seterusnya. Kan biasa kita seperti ini di ST. Maka kita bisa mengautokorekannya dengan cara mengklik file, lalu options, lalu pilih ke menu proofing, lalu autocorrect options. Nah, di sini kita bisa membuat singkatan yang kita inginkan tadi berubah menjadi panjang. Seperti halnya tadi, tekim atau teknik kimia. Teknik kimia. Lalu kita add. Lalu kita masukkan lagi DST tadi. Berubah menjadi dan seterusnya. Oke, lalu kita add. Kita klik oke. Oke. Nah, misalnya kita nih tadi klik tekim, lalu kita space, lalu akan berubah menjadi teknik kimia. Lalu DST, kita space lagi menjadi dan seterusnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengambil citasi menggunakan jurnal, namun bila mana jurnalnya itu dia bakalan rusak jika di copy paste ke Word, maka langkah yang paling mudah itu adalah klik ke menu insert, lalu kita masuk ke bagian sini, kita pilih text form file. Nah, kita masukkan artikel mana yang ingin kita masukkan ke dalam Word, lalu kita insert. Oke, kita klik OK. Nah,
Hasilnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Artikel atau jurnalnya akan masuk ke dalam Word. Seperti ini. Jadi dia itu tidak akan berantakan bila mana teman-teman mau mengcopy paste-nya. Dalam artian copy paste-nya itu untuk mengambil sitasi dalam penulisan laporan teman-teman. Nah, mungkin sekian pemaparan materi ataupun pemaparan tutorial dari saya. Jadi poin penting di dalam tutorial saya itu adalah bila mana teman-teman menginginkan atau perlu dalam membuat tulisan menggunakan Microsoft Word, langkah awalnya itu adalah menentukan yang namanya margin, margins, lalu spasi. Oh ya, ada yang saya lupakan yaitu spasi. Dalam spasi itu harus kita klik nol dulu semuanya. Nah, itu jangan sampai lupa teman-teman. Lalu margin, spasi, lalu size. Iya kan, size tadi sudah kita ini di margin, lalu penentuan font dan juga paragraf. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.